Sedikitnya 40 warga sipil dilaporkan tewas dalam serangan udara Amerika dan Israel yang menghantam kawasan permukiman Teheran, Iran. Serangan dilaporkan menghantam gedung-gedung apartemen yang dihuni warga sipil di Resala Square pada hari Selasa. Tim penyelamat dan relawan Bulan Sabit Merah Iran langsung dikerahkan mengevakuasi para korban dari puing-puing bangunan yang runtuh. 40 warga sipil dilaporkan tewas, sementara petugas masih terus melakukan pencarian korban selamat yang diduga tertimbun reruntuhan. Iran kembali membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Sebuah rudal meledak di pusat kota Tel Aviv. Sirine tanda peringatan terdengar di seluruh Tel Aviv saat Teheran melancarkan serangan balasan atas operasi Amerika dan Israel. Rekaman video menunjukkan jalanan kosong di Tel Aviv sebelum rudal Iran jatuh dan meledak. Petugas tanggap darurat mendesak warga untuk berlindung selama terdengar suara peringatan. Atas serangan tersebut tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Sejak awal konflik, sebanyak 2.328 warga Tel Aviv telah dievakuasi. Serangan balasan Iran ke Israel membuat otoritas Israel mengurangi jumlah penerbangan. Hal ini memicu kericuhan di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv yang dipenuhi warga yang panik hendak menyelamatkan diri keluar dari Israel. Suasana tegang terjadi di Bandara Ben Gurion saat warga Israel hendak menyelamatkan diri menggunakan pesawat terbang. Gerai check-in ditutup pihak bandara sehingga membuat banyak penumpang terlantar dan marah. Suasana juga memanas akibat perselisihan antara polisi dan penumpang yang frustasi. Penerbangan keluar Israel mengalami pengurangan setelah adanya pembatasan penerbangan secara mendadak akibat serangan Iran. Sebelumnya setiap penerbangan menampung 200 penumpang, namun mendadak dibatasi menjadi 50 orang saja. Hal ini pun menimbulkan kebingungan dan kekacauan di terminal Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Sementara itu, Amerika Serikat mengelak bahwa rudal Tomahawk-nya lah yang telah menghancurkan sekolah perempuan di Minab, selatan Iran dan menewaskan 170 orang termasuk anak-anak. Serangan rudal Tomahawk menghancurkan sebuah sekolah perempuan di Iran. Pihak Amerika Serikat dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas serangan ini. Dalam sebuah konferensi pers, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika tengah menyelidiki serangan tersebut. Trump seolah ingin mengatakan bahwa ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab. Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I haven't seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. Rekaman kamera memperlihatkan saat rudal Tomahawk menghantam sekolah dasar perempuan di Minab, selatan Iran pada Sabtu 28 Februari lalu. Rudal Tomahawk merupakan rudal yang kerap digunakan Amerika Serikat. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan ini. Israel mengklaim tidak mengetahui operasi di daerah tersebut, sementara Trump secara eksplisit menyalahkan Iran. Pemerintah mengevakuasi 22 WNI dari Iran. Pemulangan ini merupakan bagian dari gelombang pertama proses repatriasi WNI imbas konflik di Timur Tengah yang memanas.
22 WNI dari Iran tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa sore. Menteri Luar Negeri mengatakan pemulangan puluhan WNI ini merupakan gelombang pertama. Sugiono mencatat masih ada puluhan WNI lainnya yang ingin menyusul pulang ke tanah air. Setidaknya ada 36 orang yang sudah mendaftarkan diri untuk gelombang kedua. Sugiono terus melakukan koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memantau situasi terkini menyusul eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pada sore hari ini kita menerima rekan-rekan kita, saudara-saudara kita kembali dari sana. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah bekerja keras hingga proses pemulangan saudara-saudara kita bisa berjalan dengan baik, mulai dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo yakin Indonesia siap menghadapi segala dampak yang ditimbulkan akibat perang yang terjadi di Timur Tengah. Indonesia pun siap swasembada pangan hingga energi, sehingga tidak bergantung dengan negara lain. Kita akan mengalami kesulitan, saya tidak akan menutupi itu. Tapi kita punya kekuatan, saya kira, perkiraan saya, kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Apapun terjadi, di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman. Masalah Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah belum akan menaikkan harga BBM subsidi. Menurut Purbaya, PBN masih kuat untuk menanggapi fluktuasi harga minyak global akibat perang Iran. Nggak terlalu sulit mengendalikan gejolak pasar dunia. Subsidi BBM dari pemerintah jelang Idul Fitri masih aman, Pak? Kita masih aman, masih kuat. Kan ini kan baru beberapa hari kan naiknya, baru beberapa hari. Kita kan aslinya kan setahun penuh, rata-rata setahun 70 asumsi kita. Ini kan baru beberapa hari aja, jadi belum cukup untuk mengubah anggaran kita. Jadi kita masih bisa absorb. Banyak pihak yang minta pemerintah udah harus bergerak, Pak. Banyak pihak yang minta pemerintah udah harus bergerak. Siapa yang Katanya sebulan itu terlalu lama, Pak. Kemarin kan Bapak bilang antisipasi harus sebulan gitu, Pak. Kalau turun gimana? Kalau turun Kan apanya? dia nggak to market. Siapa Harga yang bilang? minyaknya. Emang dia analis pasar yang betulan. Kalau Anda analis minyak, itu bisa naik, bisa turun lebih cepat. Jadi kita lihat pastikan betul nggak naik, betul nggak turun. Begitu berapa hari berapa minggu naik, ya udah kita bisa antisipasi naik terus. Ini kan nggak naik, tiba-tiba turun lagi. Nanti kalau kita itu kalau harga minyak turun, kita rubah lagi, repot kan. Jadi menetapkan respon APBN itu lebih hati-hati dibanding dengan merespon gerakan saham. Dia pasti pemain saham ya.